Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua dan kenikmatan untuk terus beribadah dan menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini, mari kita berbincang tentang apa yang sedang terjadi di negeri kita, Indonesia tercinta. Dimulai sejak pertengahan 2020 hingga awal 2021, Indonesia dikejutkan, dikagetkan dengan banyaknya wafat para ulama, para kiai, para habib, para salihin. Allah kembalikan mereka ke pangkuannya disebabkan kerinduan Allah terhadap mereka para ulama. Di antara satu ulama yang paling menyayat hati, mengenang sekali di Indonesia ini adalah Syekh Ali Jabir, yang belum lama ini Syekh Ali Jabir kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia banyak yang berduka atas wafatnya beliau, merasa kehilangan dengan wafatnya Syekh Ali Jabir. Saudara-saudara budiman dimanapun Anda berada, hal ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW semakin menggambarkan, semakin membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis Rasulullah yang kita tahu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna yantazi'uhu bimautil ulama atau biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencabut ilmu langsung dari manusia, namun mencabut ilmu itu melalui wafatnya para ulama. Hatta idza la yabqa alimun, sampai jika sudah tidak lagi tersisa orang-orang yang alim, mereka ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mereka menjadikan manusia sebagai rois atau pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu, sehingga ketika mereka ditanya, mereka menyesatkan banyak manusia. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang dimanapun Anda berada, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat ilmu. Qadhi Iyad pernah mengomentari hadis ini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai dicabutkannya ilmu melalui wafatnya para ulama itu sudah dimulai sejak zaman kami. Padahal pada zaman itu, pada saat itu Qadhi Iyad, pada zaman Qadhi Iyad itu bagaimana kondisi ulama-ulamanya? Tentu sangat luar biasa. Lalu apabila di zaman Qadhi Iyad saja beliau merasa bahwa ulama-ulama sudah mulai dicabut, ilmu-ilmu sudah mulai diangkat, lalu bagaimana dengan zaman kita yang mendekati akhir zaman? Tentu ini semakin menunjukkan bahwasanya hadis ini menegaskan bahwasanya hari kiamat memang semakin dekat. Maka dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa min asyratis sa'ah ayyunza'al ilmu wa yathbutul jahlu, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu atau dengan mewafatkan para ulama, wa yasbutul jahlu, dan tetapnya kebodohan. Dan hari ini kita saksikan bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi PR umat Islam, membenahi syariat-syariat, membenahi tatanan-tatanan keislaman yang semakin jauh dari ajaran Islam. Saudara-saudara budiman dimanapun Anda berada, wafatnya ulama itu sangat disayangkan dikarenakan apalagi mereka adalah kalangan
alim muslihin, orang-orang yang alim dan juga merupakan aktivis yang berusaha untuk memperbaiki umat. Di salah satu hadis Rasulullah disebutkan, mautu abidin qaimil lail wa shaimin nahar ahwanu min alimin ahwanu min alim basirun bihalalillahi wa haramihi. Bahwasanya meninggalnya satu ahli ibadah yang mereka rajin sholat malam, yang mereka suka berpuasa di siang hari, itu masih lebih rendah, itu masih lebih remeh dibandingkan meninggalnya para ulama yang mengetahui halal haram dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengetahui syariat-syariat yang harus disampaikan kepada umat tentang syariat agama kita, agama Islam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, maka ini menunjukkan bahwasanya alim dan abid tentu lebih mulia alim dibandingkan abid. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari para ulama yang Allah wafatkan kategori alim atau abid, kita tetap merasa kehilangan sosok para ulama. Meninggalnya para ulama ini bisa meninggalkan pesan buat kita yang masih hidup di muka bumi ini. Apa pesan yang bisa kita ambil dari diambilnya para ulama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu PR besar yang menjadi PR umat Islam, dikarenakan para ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan ke pangkuannya, maka PR kita adalah kaderisasi ulama, regenerasi ulama, melahirkan banyak ulama. Bagaimana kita untuk bisa melahirkan para ulama? Maka kita harus sediakan sekolah-sekolah berbasis agama, universitas-universitas berbasis agama untuk mendidik mereka agar menjadi ulama. Maka para pemirsa, jika kita semua memiliki putra dan putri, jadikan mereka ulama dengan memasukkan mereka ke sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti pondok pesantren. Dan Indonesia ini lebih dari 10.000 pesantren ada di Indonesia. Maka kesempatan kita untuk menjadikan anak kita sebagai hafid, sebagai hafidah, sebagai ulama sangatlah besar. Saudaraku budiman dimanapun Anda berada, saudara budiman dimanapun Anda berada, wafatnya para ulama ini sangat berbeda dengan wafatnya para pejabat. Mengapa demikian? Wafatnya para ulama, satu ulama wafat untuk menggantikan satu ulama tersebut yang sudah Allah cabut, yang sudah Allah ambil, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Beda dengan wafatnya pejabat. Jangankan meninggal, masih hidup saja orang-orang sudah antri untuk menggantikannya, untuk duduk di kursi jabatan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan ukhrawi lebih tinggi dibandingkan keutamaan duniawi. Maka jadikan ulama dan jangan terlalu fokus untuk mengejar jabatan, mengejar dunia, apalagi sampai meninggalkan agama Islam. Maka mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat Islam terus melahirkan kader-kader ulama, agar kebutuhan umat ini terhadap agama Islam terpenuhi dengan adanya referensi para ulama, rujukan-rujukan agama Islam, pengganti-pengganti para ulama yang sudah Allah ambil kembali ke pangkuannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada saya dan kepada para jamaah sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.